Ini menjelang Pilpres ini. Artinya menjelang kita memilih pemimpin kan. Sudah kelihatan nggak Pak Kaban? Bang T bilang jawab itu. Tapi prinsipnya adalah apa yang menjadi prioritas dari konstitusi itu pemimpin. Sekarang coba lihat bagaimana antusiasme rakyat, katakanlah harus dukungan kepada Anies. Itu jangan dibaca pada Aniesnya. Saya tidak membaca pada Aniesnya. Ini adalah ya hasrat rakyat, semangat rakyat untuk menginginkan adanya perubahan. Keinginan rakyat untuk menginginkan seorang pemimpin yang betul. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Masih dalam semangat Hari Pahlawan, kita akan coba menganalisis munculnya kepahlawanan di setiap episode-episode besar perjalanan bangsa, mulai dari sudah 77 tahun kita merdeka, kesejahteraan dan keadilan sosial itu kok sulit sekali gitu ditegakkan. Sebenarnya problem besarnya di mana nih Pak Kawan? Ya, kalau saya ditanya itu ini saya coba pakai metode membandingkan, ya komparasi. Walaupun mungkin komparasi itu tidak terlalu apple to apple ya, tidak terlalu mirip. Tapi fakta sejarah menunjukkan Jepang pun pernah gagal. Ya, Jepang itu pernah gagal setelah dia menyekolahkan, ya setelah dia menyekolahkan anak-anak bangsanya ke Eropa, ya. Kemudian mereka pulang ke Jepang. Mereka coba bawa kultur, tradisi berpikir Eropa ke Jepang. Ternyata itu gagal. Lalu timbul semangat baru, bagaimana dengan kemajuan rasional berpikir bagaimana, tapi mereka memiliki nilai-nilai Jepang dan kemudian kita bisa lihat Jepang bisa menjadi negara industri dan tahun 1938, 39, 40 dia berani melawan Barat kan gitu ya. Itu berangkat dari kegagalan loh. Satu, ada lagi Soviet, ya kan? Nah, Soviet juga saya bilang gagal, ya. Padahal dia industrinya hebat, ya, adanya industrinya hebat. Nah, tapi kemudian gagal. Kenapa? Karena ada persoalan, pertentangan, ya kan? Pertentangan antara apa yang menjadi ideologinya dengan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Timpang. Nah, Indonesia, para pendiri republik ini itu sudah mampu, ya, mereka mencoba untuk memformulasi bagaimana cara membangun Indonesia untuk mencapai mewujudkan kata-kata keadilan dan kemakmuran itu. Itu kan mereka sudah konsep. Nah, pertanyaannya adalah sejak kita reformasi, apakah benar kita membawa bangsa ini, ya, mengarahkan perjalanan bangsa ini sesuai dengan apa yang dikomandokan perintah konstitusi. Nah, jadi Jepang pernah gagal dengan nilainya, Soviet pernah gagal dengan nilainya, kita pun gagal karena kita tidak pernah mau mewujudkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Ini problem besarnya adalah kembali ke konstitusi ya? Ada ketimpangan, ada gap yang sangat tajam antara kesadaran berpikir para pengambil keputusan, katakanlah pemerintah yang berkuasa, mereka berkuasa hanya menurut pemikirannya, tapi mereka tidak pernah menerjemahkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar itu. Pak Tele setuju dengan pikiran seperti ini bahwa problem besarnya? Saya kira itu perusahaan ya, pekerjaan rumah yang belum selesai. Jadi kembali lagi, Founding Fathers itu luar biasa ya. Mereka sudah merumuskan konsep ya, termasuk norma-norma yang ada dalam konstitusi itu, tetapi itu belum diturunkan ya pada 2 atau mungkin 3. Yang pertama,
sistem ekonomi, ya kan? Yang kedua ke dalam sistem politik, yang ketiga adalah sistem hukum. Apakah tiga sistem ini itu betul-betul menampakkan sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi? Kalau menurut saya tidak. Ya, kita lihat beberapa periode pemerintahan itu tidak ada yang konsisten. Katakanlah waktu demokrasi parlementer itu kan heavy-nya itu sangat barat, gagal. Masuk demokrasi terpimpin apalagi sangat bertolak belakang. Demokrasi terpimpin itu betul justifikasinya itu adalah kultur bangsa Indonesia, kultur politik. Tapi substansinya otoritarian, ya, mana ada kekuasaan lalu seumur hidup, itu jelas itu. Sama juga demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sudah mencoba, nomenklaturnya bagus. Demokrasi Pancasila, tetapi implementasinya itu juga dianggap tidak konsisten. Masuk pada reformasi juga demikian. Malahan kalau saya boleh pinjam apa yang dikritik oleh Surya Paloh. Surya Paloh tokoh politik loh. Tokoh Golkar juga loh. Dia mengatakan bahwa isi republik ini adalah sudah sangat liberal. Sudah sangat sistem kapitalistik. Itu kritik. Nah, berarti kan sangat melawan konstitusi. Nah, jadi bukan kata saya ya, juga para pengamat-pengamat lain ya, para ilmuwan ya, sepakat bahwa kita berada di persimpangan jalan. Nah, kalau ini gap ini kita tidak selesaikan, apa sih yang dinamakan demokrasi Pancasila? Apa sih yang menjadi cita-cita konstitusi yang dirumuskan oleh founding fathers? Maka selama itu pula akan terus ada masalah. Terutama gap ya. Gap sosial ekonomi yang itu sangat mengancam. Tidak hanya mengancam soal tentang pemerataan, tetapi integrasi nasional kita itu akan terancam. Jadi ada sekelompok yang sangat diuntungkan, ya, sementara mayoritas itu sangat jauh ya dari sudut sosial ekonomi. Begitu juga ada ketimbangan Jawa, luar Jawa. Ya, belum lagi nanti kita lihat beberapa region ya. Ini adalah perusahaan yang saya serius. Nah, oleh karena itu saya setuju. Nilai-nilai kepahlawanan itu mesti ditarik lagi. Jadi mengingatkan kembali kepada generasi sekarang. Kembali dong kepada semangat konstitusi. Saya kira benar. Kita harus berangkat dari konstitusi. Saya setuju dengan Pak Kaban. Baik, Pak TB. Nah, Kaban, dalam perbincangan sebelumnya, baik dengan Prof. TB Masa maupun dengan Bang Kaban sendiri, soal perubahan itu sebenarnya sederhana. Adalah munculnya kekuasaan baru yang kalau dalam konteks yang kita diskusikan sekarang ini adalah kekuasaan baru yang kembali ke amanat konstitusi, amanat para founding fathers kita. Baik kekuasaan di pemerintahan maupun kekuasaan di parlemen. Susah sekali untuk kembali kepada konstitusi. Cara praktisnya kira-kira seperti apa ini? Dalam konteks kita bernegara atau dimanapun lah, ya, di negara manapun, perubahan untuk membangun peradaban baru itu kuncinya pada pemimpin. Nah, saya berani mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka kita belum ketemu tuh pemimpin yang betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Pak Harto hampir 30 sekian tahun konsisten berusaha, ya kan? Tapi kemudian kan ujungnya terjadi. Walaupun tingkat ketimpangan itu bisa dia coba gitu kan, tapi di ujung itu ada peristiwa, ada krisis kan gitu. Nah, setelah reformasi ini, ketika itu mau ditata, itu kemudian dijungkir balik kan. Nah, jadi kalau kita mau gitu ya, rakyat kita betul-betul cerdas, kemudian rakyat mampu menilai, rakyat mampu memilih dan memilah, gitu ya. Jadi bagaimana rakyat ini, para ulama, tokoh segala macam mampu memilah siapa pemimpin yang paling tepat. Ya, siapa pemimpin yang paling tepat, yang mampu menggagas, menerjemahkan, dan membuat kebijakan yang menjadi amanat konstitusi itu
yang ya kita harus bisa katakan, ya bahasa saya, orang memimpin Indonesia ini kan hanya 5 kali 365 hari, Bung Tibi. Apa yang bisa dia benahin? Dalam tempo 5 kali 365 hari, kira-kira 1825 hari. Kalau kali 24 jam ya 30 sekian ribu jam. Kalau dia top hebat, bisa ditambah. Nah, tapi prinsipnya adalah apa yang menjadi prioritas dari konstitusi itu pemimpin. Ya kalau kita sekarang ini di bulan November ini, kepahlawanan itu kan heroisme, ya, semangat yang tinggi, berkorban untuk berikan apapun yang kau punya untuk negara, untuk bangsa ini. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi itu yang tidak ada ya Pak Kaban? Itu yang hilang. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Ini menjelang Pilpres ini. Artinya menjelang kita memilih pemimpin kan. Sudah kelihatan nggak Pak Kaban? Bang T bilang jawab itu. Tidak. Ya. Bagaimana Bang TB? Udah kelihatan nggak nih pemimpin yang kita butuhkan ini? Ya ini kan di dalam kontestasi politik kita kan lebih banyak pemilih itu lebih dominan emosional. Itu masih banyak yang lebih dominan. Memang kan perjalanan demokrasi kita kan belum begitu matang ya. Baru 4 kali pemilu. Nah, pemilu yang kelima kan exercise kita pemilunya cukup ya. Kita pernah salah milih orang, pernah juga sudah track, lalu ganti lagi kan begitu. Nah, tetapi menurut saya ya, bagaimana media juga tokoh-tokoh masyarakat itu mengajak para konstituen rakyat untuk menjatuhkan pilihan politiknya itu secara cerdas, secara rasional. Berikan mereka parameter, ya. Kalau kita ingin pemimpin ini akan membawa perubahan, apa parameternya? Lihat jejak rekamnya. Jadi jangan sampai lagi rakyat ini emosinya yang dibangun, sementara tidak terdeteksi bahwa seorang calon pemimpin itu apa sih yang pernah dibuat, bagaimana keberpihakan dia kepada rakyat, bagaimana dia menyelesaikan ya masalah-masalah yang dihadapi, apakah sosioekonomi, juga termasuk bagaimana kalau ada rakyat yang demo, bagaimana kalau menghadapi kritik-kritik. Jangan bolak-balik ya, karena pemimpin yang tidak punya kapasitas lagi-lagi memperalat aparat keamanan untuk membungkam kritik, itu baik sekali. Kemudian apakah ya calon pemimpin itu kita lihat apakah dia memberikan ruang kepada oposisi. Kalau saya selalu mengatakan oposisi itu penting sekali sebagai check and balance. Siapapun yang akan menjadi, apakah Anies atau siapa, apakah Ganjar gitu kan, dia punya komitmen nggak untuk memberikan ruang oposisi. Ini bukan karena saya Bang Kaban itu dari kami ya, bukan karena itu, ya, tetapi diakui atau tidak ya, kritik-kritik yang dilakukan oleh kami itu kan terbukti, ya kan? Ketika kritik-kritik dari kami itu tidak diperhatikan, sekarang coba lihat bagaimana antusiasme rakyat katakanlah arus dukungan kepada Anies itu jangan dibaca pada Aniesnya. Saya tidak membaca pada Aniesnya. Ini adalah ya hasrat rakyat, semangat rakyat untuk menginginkan adanya perubahan. Keinginan rakyat untuk memiliki seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kebetulan Anies. Tetapi andai kata, ya saya bilang, 20% itu dibuka, saya kira banyak sekali Anies-Anies yang bagus. Di luar pemerintahan itu banyak tokoh-tokoh hebat. Nah, sehingga rakyat punya pilihan. Tapi karena tidak ada pilihan, ditutup sini, makanya Anies yang beruntung kan begitu. Ini faktor kebetulan aja, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah semangat perubahan itu. Nah, jadi kembali lagi ya, kita harus mendidik rakyat ini ya, berikan informasi, berikan secara pendidikan politik supaya rakyat itu semakin cerdas. Begitu juga perdebatan-perdebatan itu harus mengarahkan kepada bagaimana rakyat itu cerdas ya, mencerahkan gitu ya.
Jangan penggiringan lalu sentimen. Ya, lalu mainnya itu ini kadrun, ini radikal, itu udah ketinggalan, nggak ada hubungannya. Ini kita menghadapi masa depan negara ini sangat berat, memecahkan persoalan konkret, kemudian masuk ke dalam ruang kompetisi secara global. Siapa pemimpin Indonesia yang siap menghadapi itu? Ini nggak ada urusannya radikalisme, radikul, apalagi kampret, cebong. Itu menurut saya pembodohan. Jadi kesalahan besar ya bagi elit ini mengendalikan perubahan itu dengan buzzer, tidak akan mempan. Rakyat ini cerdas. Buktinya memang tidak ada pengaruhnya. Ya malahan kondisi politik kita menjadi sangat buruk ya. Jadi orang berpolitik dengan sentimen. Itu yang saya kira mundur sekali. Gitu. Baik, Pak TB, Bang Kaban, ini mungkin paruh terakhir, tapi ini sepertinya sangat penting. Semua masyarakat, pengamat, dan warga masyarakat saat ini terfokus pada soal siapa memimpin pemerintahan yang akan datang. Kan itu, terfokus ke situ. Padahal pengalaman menunjukkan praktek-praktek kehidupan itu arahnya akan ditentukan oleh sejumlah tata aturan perundang-undangan, kan begitu. Dan itu dilahirkan oleh parlemen, dilahirkan oleh DPR. Nah, dalam konteks semangat perubahan ini, kalau dalam kacamata teori politik, ini bagian Pak TB, mungkin bagian ekonomi praktisnya nanti tolong Pak Kaban. Tentu saja perlu kekuatan baru selain pemimpin pemerintahan yang kuat, juga adalah pemimpin di parlemen yang kuat. Apakah kita cukup percaya dengan parlemen yang ada sekarang ini, ya kan? Atau seperti isu sebelumnya, kita butuh pemimpin baru, butuh parlemen baru. Tinjauan kritis Pak TB seperti apa? Ya, yang kita butuhkan ke depan ini adalah satu keseimbangan. Keseimbangan antara pemerintahan dan legislatif. Supaya ada check and balances. Itu penting, itu sudah rumus. Jadi kalau demokrasi kita gagal membangun check and balances, pasti itu akan terjadi abuse of power. Ya, pasti kekuasaan itu dia akan korup. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa selebihnya kedaulatan rakyat itu ada di kelompok-kelompok masyarakat. Iya kan? Nah, jadi relasi kekuasaan di sini jangan melulu itu difokuskan kepada antar partai, parlemen dengan pemerintah. Tetapi resource kekuasaan yang ada di rakyat ini kita lihat itu juga menjadi sangat penting. Apa yang dinamakan dengan masyarakat sipil. Nah, semestinya masyarakat sipil itu bisa mengambil perannya ya di dalam membangun politik kompetensinya, kompetensi politiknya, itu bisa. Antara lain apa? Dengan kontrak-kontrak politik, gitu loh. Nah, Anies kita lihat, ini luar biasa dukungannya. Saya bilang, masih ada kontrak politik. Apakah Anies sekarang ini sama dengan Anies 10 tahun yang akan datang? Jadi rakyat juga jangan kasih gratis dukungannya. Supaya kedaulatan rakyat itu betul-betul terbangun. Kalau tidak, maka apa yang terjadi 5 tahun yang lalu ya, tidak ada ikatan apa-apa, jadi free saja ya, freelance. Nah, jadi kita melihat ini ya, bagaimana meningkatkan kapasitas politik rakyat itu penting. Jadi semua dukungan itu ada take and give-nya. Take and give-nya apa? Bahwa suara rakyat itu tetap ya menjadi perhatian ya, siapapun yang terpilih. Nah, kalau Anies sekarang kita lihat begitu hebatnya dukungan dari masyarakat, saya mengatakan rakyat, relawankah atau apa, masih ada kontrak politik. Supaya Anies itu komit. Dalam tataran teknis kan bisa. Masuknya kehidupan ini, pengelolaan segala macam sumber daya ini oleh pemerintah, kan tetap diatur oleh parlemen. Betul, makanya sumber daya politik itu tidak semua itu lari pada parlemen, ada partai. Sebagian sumber daya politik itu ada di rakyat. Karena politik itu harus didorong politik day to day. Politik itu harus hadir setiap saat.
soal naik harga cabai, soal naik harga beras, ya kan, kestabilan pangan, soal kesehatan, soal pendidikan. Publik sering menjerit ini wakil rakyatnya budek ini. Ya, saya sedikit menengahi. Jadi Bung Adi, tadi bahasa check and balance. Kemudian ya teori-teori yang sudah kita pelajari sejak SMP tentang pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dah tahulah kita itu kan. Dalam konteks kita sekarang ini, itu semua sudah tercemar, mengalami polusi. Ya, polusi pragmatis. Sehingga rakyat itu bukan subjek, tapi dia menjadi objek. Hampir semua kasus hari ini ya, rakyat itu semua tersisih. Kenapa? Karena parlemen itu yang harus mewakili rakyat itu, yang selama ini sudah masuk ke dalam ideologi ideologinya itu adalah ideologi persekongkolan. Ideologi persekongkolan yang dia bukan untuk rakyat, tapi dia untuk kepentingannya masing-masing. Jadi saya merasa bahwa ya paling tidak parlemen itu nggak perlu ada misalnya sekian puluh persen pro pemerintah, nggak perlu itu. Dengan catatan pemimpinnya betul-betul kuat, pemimpin yang cerdas, kuat, punya konsep, ya kan? Punya konsep, dia punya tim yang betul-betul bisa menerjemahkan konstitusi itu. Ini terlalu ideal. Tapi untuk mencapai sebuah harapan yang besar, kita perlu memiliki pemimpin yang seperti itu, sehingga bahasa yang sederhana, apa yang harus diberikan untuk rakyat. Ya, bagaimana mungkin misalnya di Kalimantan ada satu perusahaan bisa monopoli penghasilan batu bara sekian ratus juta ton, tapi rakyat di situ miskin, susah. Menurut saya ini perlu ada penataan ulang. Katanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, coba hari ini berita-berita kita lihat aparatur negara yang harus menegakkan hukum terlibat dalam konteks itu. Harusnya kan kalau ada pemimpin yang kuat, kau mau bisnis atau mau menjadi pengayom negara? Oh, saya pengayom negara. Tinggalkan itu. Kalau enggak, silakan kau urus itu, berhentikan dia, silakan dia berbisnis, ganti orang yang baru. Ini yang perlu pemimpin yang kuat. Bukan dibiarkan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai pemimpin itu dia melihat masalah itu keliru, ya kan? Yang salah itu adalah asap yang ditembakkan, tapi yang salah adalah gedungnya. Kan itu, ini cara berpikir. Ya, ini cara berpikir. Jadi kita perlu mencari pemimpin yang dia cerdas, dia kuat, dan dia memiliki tim yang betul-betul melaksanakan amanat konstitusi. Kalau itu dapat, saya yakin 5 tahun terjadi perubahan yang luar biasa. Itu pendapat saya. Dan itu pahlawan. Baik, Bang TB, masih ada tambahan? Saya kira cukup. Cukup ya. Terima kasih Bang TB, Bang Kaban. Mudah-mudahan saja para pemimpin di parlemen, para wakil rakyat nantinya, memang semua parpol menyiapkan mereka yang memiliki heroisme, ya, perjuangan, spirit perjuangan, spirit perjuangan, yang heroik, melawan. Dan lebih penting, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kaban maupun Bang TB, munculnya pemimpin yang kuat, karena wakil rakyatnya nanti akan tetap menyuarakan suara rakyat, bukan suara pemerintah. Ini akan terus kita lihat perkembangan ke depan. Mudah-mudahan semangat kepahlawanan ini masih tetap hidup di setiap langkah-langkah kita semua. Pemirsa, nantikan kajian menarik lainnya. Selamat memperingati, memaknai Hari Pahlawan. Tetap bersama Jurnal Politik TV.
Merdeka! Merdeka!